各位小朋友好，很高兴跟你们一起来敬拜神哦。让我们一起转个圈圈，唱歌跳舞，赞美神吧。Hai 小朋友，早安！很高兴kita sama-sama sangat bahagia boleh bersama-sama dengan Lause memuji nama Tuhan kembali. Nah, setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan ya. Sambil menunggu ibadah kita akan mempersiapkan hati kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas setiap kasih penyertaan yang Engkau telah berikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bagaimana Engkau memelihara hidup kami sepanjang malam hari sampai pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, hari Minggu ini kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan, kami juga berharap untuk boleh datang beribadah tatap muka ya Tuhan. Tuhan yang boleh mengizinkannya Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Nah, lagu pertama yang akan kita nyanyikan adalah Sekolah Minggu. Kita bernyanyi dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin ya. Kita akan pujian Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Kami bangkit berdiri. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的学校是我们儿童大家庭，亲爱天父同好乡亲，快乐团契的新生命。学习圣经，赞美复兴，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。Masih dengan penuh sukacita, kita mau angkat lagu pujian kita yang kedua, Oh Sukacitaku. Sumbernya dari mana? Yaitu dari Tuhan Yesus saja. Oh sukacita. Mari kita bernyanyi Oh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam
Sekali lagi kita angkat pujian ini, oh sukacitaku. Mari anak-anak kita bernyanyi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, Yesus sumber kehidupanku. Kita bersukacita atas namanya. Anak-anak, selanjutnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Lisa. Sebelum itu, kita mau bernyanyi dulu. Kasih itu pasti lemah lembut. Anak-anak, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh persilakan duduk. Kita renungkan, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama pujian kasih lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita angkat sekali lagi lagu pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling
ada batasnya. Kita akan memberikan tempat bagi Lause Risa untuk bercerita. Silakan Lause. Halo, shalom anak-anak sekolah minggu. Wah, tadi semua penuh sukacita sudah bersama-sama memuji-muji Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, namun sebelumnya, Lause ajak kita semua yang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya, lipat tangannya dan tutup matanya, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian, untuk ibadah kami pada hari ini. Biar Tuhan Engkau menolong setiap kami, agar kami dimampukan untuk mendengar firman dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, langsung mau nanya ini. Sekarang, kalian ada lihat nggak kesibukan mama, atau papa, atau mungkin cici, mungkin koko, atau ada bibinya, atau ada tantenya. Kebiasaan baru apa ini? Nah, ada pernah memperhatikan nggak halaman rumah kita? Mungkin dulu tidak banyak tanaman, sekarang sudah banyak tanaman. Atau kalau bukan di rumah kita, atau rumahnya tetangga, dulu halamannya kosong, atau tidak penuh, sekarang sudah penuh, banyak tanaman, banyak pot-pot baru warna putih, dan banyak ditanami tanaman baru. Ada jenis keladi-keladian, ada yang jenis buah-buah, ada yang bunga, banyak sekali. Nah, jadi sekarang banyak orang-orang punya kebiasaan baru nih, suka nanam. Hari ini Lause juga mau bercerita tentang tanam menanam, tentang benih yang ditanam di mana. Nah, di mana itu tertulis? Nah, itu tertulis di Injil Lukas ayat 8, pasal 8, Injil Lukas pasal 8, ayat 4 sampai yang ke-15. Nah, ceritanya tentang apa ya? Nah, ini adalah cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua. Begini ceritanya. Jadi kata Yesus, adalah ketika seorang penabur, yaitu yang lagi mau menabur benihnya, waktu itu benihnya itu jatuh, ditabur jatuh kemana? Jatuh di pinggir jalan. Lalu bagaimana keadaan benih itu? Ternyata benih itu dipinjak-pinjak oleh orang dan dimakan oleh burung-burung yang ada di udara, sehingga benih itu tidak tumbuh. Kemudian benih yang kedua itu ditanam di mana? Benih kedua jatuh di tanah yang berbatuan. Dia tumbuh enggak? Dia tumbuh tapi nggak bisa subur karena sebentar dia sudah mati tanamannya karena tanahnya penuh dengan bebatuan. Lalu benih yang ketiga juga ditaburkan, juga tanam, dan dia jatuh kemana? Dia tumbuh dia jatuh di mana? Di tanah yang penuh dengan semak belukar, dan dia kemudian tumbuh bersama dengan semak-semak. Akhirnya dia terhimpit dan dia kalah, dan dia tidak bisa bertumbuh lagi karena para semak-semak belukar, rumput-rumput liar itu yang tumbuhnya lebih hebat daripada dia. Nah, benih yang keempat itu tumbuh di mana? Benih yang keempat itu dia jatuh di tanah yang baik. Akhirnya dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, anak-anak sekolah minggu, apa sih arti perumpamaan yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita tentang benih ini? Nah, benih ini adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang ditaburkan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, kita yang menerimanya. Bagaimana benih itu bertumbuh dalam hati kita? Kita lihat penjelasannya. Oke, penjelasannya itu ada di Lukas pasal 8 ayat 11. Langsung bacakannya buat kita semua ya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Maksudnya ini mendengar firman Tuhan. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Setelah itu, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka yang percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kemudian yang jatuh dalam semak beduli ialah orang yang telah mendengar firman itu,
Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Gimana dengan benih yang terakhir, yang keempat itu? Nah, yang benih itu yang jatuh di tanah baik ialah orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunannya. Nah, anak-anak sekolah minggu, setiap minggu ketika kita bisa bertatap muka, anak-anak sekolah minggu hadir ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin di sekolah kita juga ada mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh sekolah. Nah, sekarang ketika masa pandemi, kita tidak bisa ibadah secara tatap muka. Tapi setiap minggu kita masih bisa beribadah secara virtual atau dengan video. Kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya anak-anak, firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, bagaimana proses di hati kita? Apakah hati kita itu seperti di pinggir jalan? Atau hati kita itu seperti bebatuan? Atau hati kita itu seperti semak berduri? Atau hati kita itu seperti tanah yang baik? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, kita harus memiliki hati seperti tanah yang baik. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita bisa mendengarkannya dengan baik, menaruhkannya ke dalam hati dan melaksanakan segala firman Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Supaya kelak kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga bisa menjadi pelaku firman. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita adalah segala sesuatu yang baik, yang bersifat pengajaran dan mendidik kita, dan membuat kita bisa bertobat akan dosa-dosa kita. Jadi anak-anak sekolah minggu, supaya kita bisa bertahan dan hidup dengan baik di dunia ini, kita perlu punya Tuhan. Kita perlu punya Yesus Kristus yang menolong kita. Kita butuh arah yang baik. Dan siapa dia? Hanya firman Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang bisa menuntun kita, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi anak-anak sekolah minggu, biarlah hati kita itu seperti tanah yang baik. Ketika setiap minggu, setiap saat, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu dapat tumbuh subur dan terus memberkati banyak orang, tumbuh menghasilkan buah yang baik dalam ketekunan. Nah, godaan pasti datang, tapi percayalah anak-anak, jikalau kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita melalui Roh Kudus-Nya. Nah, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan yang Lose sampaikan pada hari ini supaya semoga bisa memberkati kita semua, agar kita bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang tangguh ketika pencobaan itu datang, ketika godaan itu datang, ketika kemalasan itu datang, kita bisa menang dan melawan semuanya. Tentu saja dengan pertolongan Tuhan Yesus. Nah, anak sekolah minggu tetap bertekun ya, walaupun kita masih beribadah secara virtual melalui video. Tapi percayalah, dimanapun itu, bagaimanapun keadaannya, jikalau kita bersungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati dan menolong kita. Nah, kita mau akhiri firman Tuhan kita ini, langsung ajak kita semua, kita kembali mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo di rumah kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Walaupun kami hanya dapat beribadah secara virtual melalui video ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami. Dan firman-Mu akan tumbuh subur dalam hati kami, dalam hati setiap anak-anak. Tuhan, Engkau jaga pelihara setiap anak-anak kami yang ada dimanapun pada saat ini. Biarlah Tuhan dalam kebersamaan ini ada kasih Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum mengakhiri ibadah kita ini, saya mau ajak kita sama-sama kita mau membacakan doa Bapa kami, Zu Dao Wen. Saya sama-sama ya, ayo. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的银色，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Nah, anak-anak,
kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa, kepada Allah pencipta semesta. Kita nyanyi lagu Bapa terima kasih. Sama-sama ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.